ini dia Kyoto Keryu Pro. Ini yang saya bawa ukuran 300 3010. Ini biasanya 10 itu jumlah ruasnya. Extra power carbon. Oke, kita buka dulu kemasannya. Ini kemasan dalam paket, cuma ada seperti ini saja mas, tidak ada bonus atau apa. Jadi kemasannya cuma ada sarung tegek plus plastik plus unitnya. Nah seperti ini mas. Ini bentuknya menarik mas. Tutup bawahnya ini warna silver, atasnya juga silver, dan warnanya mewah mas. Ini kita akan lihat dulu lebih detail mas, bentuk fisiknya seperti apa. Kyoto Keryu Pro, ini tutupnya warna silver. Nanti kita akan cek apakah ini logam atau plastik mas. Warna di bagian pangkalnya ini warna silver, digradasi dengan warna hitam doff, silvernya juga doff. Ke atas ini ada garis warna silver dan tulisan mereknya Kyoto. Ini yang ukuran 300, serinya 3010. Extra power carbon. Ke bagian atas ini gradasi lagi dengan warna silver. Di sisi bagian atas ada tulisan Carbon Evolution, dan tutup atasnya ini juga warna silver. Dari bagian sisi belakang ini tidak ada tulisan apa-apa, cuma ada tanda peringatan saja. Ini tanda peringatan dari bahaya petir dan juga sengatan listrik, karena ini bahannya karbon mas. Oke, kita akan buka dulu mas Kyoto Keryu Pro. Ini dari sisi bagian belakang. Ini tutupnya, oh ternyata logam mas, dan ini warnanya silver. Oke. Dan di bagian belakang ruas ini sudah ada konektornya, ulirnya ini juga logam juga, warna silver juga. Jadi warnanya ini cantik mas. Ke bagian atas ini, kita cek tutup atasnya. Untuk konektornya ini plastik. Ini ukuran berapa ini mas? Tidak begitu tampak ukurannya. Ini seperti ini tutup depannya. Oke. Warna tampilannya seperti ini. Menarik. Ini ready di Mitra Nelayan, harganya ini 175.000 mas. Oke, sekarang kita akan timbang dulu mas. Berapakah beratnya Kyoto Keryu Pro yang ukuran 300 mas. Kita nyalakan dulu. Oke, sudah nyala. Ini tanpa tutup depan. 81 gram. 81 gram. Ini kalau menurut saya 81 gram itu untuk kelas micro fishing masih terasa berat mas. Apalagi ini ukurannya hanya 300, jadi hanya 3 meter. Oke. Untuk panjang tertutupnya kita ukur di sini. Panjang tertutupnya ini di angka 43,5 mas. Ini kelihatan ya, 43,5. Jadi 44 kurang setengah senti. Untuk diameter pangkalnya, pangkal sini, jadi ini bentuknya di belakang ini jendol. Saya akan ukur di sisi bagian ujung, paling ujung sini. Ini 17,0. Oke. Untuk di depannya sini 13,5. Nah, ini 13,5. Untuk di bagian ruas ini yang paling besarnya yang mengembang di 20,7, 20,6. Oke. Sekarang kita akan cek susunan ruasnya dulu mas. Apakah rapi atau acak adul. Kita coba buka dulu mas. Untuk susunan ruas dari belakang seperti ini. Kalau menurut saya ini termasuk kategori ruas pendek, jadi sudah termasuk rapat ya mas. Jadi yang terlihat sedikit longgar hanya di sambungan ruas 2 ke 3, tapi longgarnya tidak begitu tampak. Jadi masih di dalam batas wajar untuk kelas ruas pendek. Kita coba cek yang ruas di bagian depan mas. Nah ini penampakan susunan ruas dari sisi bagian depan. Kalau menurut saya ini termasuk longgar. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan kompetitornya seperti Oregon Rawit, susunan ruas bagian depan itu malah sedikit terlihat lebih rapi daripada ini mas, daripada sama-sama di ukuran 300. Nah ini kalau kita lihat dari sisi bagian depan, ruas 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 itu longgar, terus 5 ke 6 nya ini juga sedikit longgar. Jadi untuk kelas ruas sekitar 40 sentian kurang
ini termasuk kurang rapet mas. Oke, untuk selanjutnya kita akan hitung dulu jumlah ruasnya, apakah ada yang ketinggalan ruasnya di dalam. Oh tidak ada mas, ini ruas kedua dari pangkal bisa keluar, jadi tidak terkunci sendirian di dalam. Ini 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia ada 10 ruas bener ya mas. Nah ini termasuk ruas ujung, ada 10. Dan ini sepertinya terlihat lumayan tebal ruasnya mas. Untuk panjang masing-masing ruas ini hampir sama. Oke, nanti saya lihatkan lebih detail. Ini ruas 1, 2, 3 nya yang sedikit lebih pendek, lainnya rata-rata ruasnya semua sama. Oke, seperti ini. Dan ini karbonnya spiral, sudah di finishing dengan glossy. Ini masih karbon komposit mas, tidak full karbon, jadi kurang lebih sama seperti Oregon rawit. Kita lihat lebih detail lagi mas. Nah ini jumlahnya ada 10 ruas, dan ini karbon komposit, motifnya spiral. Nah, seperti ini kualitas karbonnya mas, jadi masih terlihat putih-putihnya, serat-seratnya masih kelihatan. Dan ini motifnya spiral, ini spiralnya spiral kasar mas, sudah di finishing dengan cat hitam glossy sampai ke ruas bagian ujung, jadi semua ruas warnanya sama, tidak ada embel-embel garis ataupun gradasi warna, jadi polos hitam semua sampai ke ujung. Nah seperti ini ruasnya, sudah detail ya mas, dari dekat nih wis cedak pol. Ini semua ruas sama warnanya, polos semua. Nah ini sampai ke ruas bagian ujung. Penampakan ketebalan ruas dari sisi belakang seperti ini, sekilas terlihat tebal banget mas. Nanti kita akan coba ukur lebih detailnya mas. Kita cek dulu yang dari sisi depannya. Penampakan ketebalan dari depannya seperti ini. Jadi di ujung masing-masing ruas ini tidak memipih. Jadi apa jenengannya papak mas. Kalau orang Jawa ngarani papak. Jadi tidak memipih, tidak lancip. Nah sekarang kita akan ukur diameter plus ketebalannya mas. Oke, kalau sekilas tadi kita lihat lumayan tebal mas, tapi kita perlu ukur dulu. Ini ruas paling ujung, ruas pertama, kita coba ukur. Kok minus? Oke, 00. Ruas ujungnya 1,5 di bagian pangkal, top diameter ujungnya 0,6. Oke, dan ini di ujungnya cuma tali, tidak ada konektor yang bisa muter itu mas, cuma tali saja. Yang ruas keduanya di pangkalnya 2,8, ujungnya 1,9. Ruas ketiganya di pangkal 4,1, depannya 3,3. Ruas keempatnya pangkal 5,3, depannya 5,1. Ruas kelimanya 6,5 pangkal, ujungnya 6,1. Ruas keenamnya belakang 7,8, di bagian ujungnya 7,2. Ruas ketujuhnya belakang 9,3, depannya 8,9. Ruas ke-8-nya 10,6 di belakang, depannya 10,2. Untuk ruas ke-9-nya ini sebentar, 11,8, di bagian depannya 11,4. Oke, itu bisa disimpan, barangkali nanti suatu saat ada yang mau cari ruas pengganti universalnya mas. Ukurannya seperti itu. Sekarang kita akan cek ketebalannya, yang tadi terlihat lumayan tebal. Seberapa sih tebalnya? Kalau sekilas ini lumayan loh mas, pandel. Kita coba ukur mas, ini yang di bagian belakang. Oh ternyata standar saja mas, 0,5. Tapi sekilas tadi memang terlihat lumayan tebal. Kita cek yang di ujung 0,4 mas. 0,4. Ini ruas ketiganya, kita cek belakangnya 0,5 sama, depannya 0,4 sama.
Sekarang ruas keempatnya, ketebalan di bagian belakangnya 0,5 sama depannya 0,4. Ruas keenamnya apakah sama? Oke, 0,4 depannya 0,4 sama. Ruas keenamnya 0,5 depannya 0,5. Ruas ketujuhnya 0,5 belakang, depannya 0,5. Ruas ke-8-nya 0,5, depannya 0,5 sama. Ruas ke-9-nya, ini paling tebal, 0,6, depannya 0,5. Jadi yang paling tebal di ruas kedua dari pangkal. Apakah ini juga tebal? Kita coba cek, Mas. Oh, 0,7. Memang pangkal biasanya lebih tebal karena dia di samping untuk kekuatan juga untuk stabilizer, Mas, di bagian belakangnya. Yang paling tipis tadi di ruas ke-5. Ini 0,4. Oke. Saya kira sudah cukup jelas ya, Mas. Kita akan lanjut dengan cek actionnya. Nanti kita akan cek rasanya seperti apa untuk Kyoto Kergyu Pro ini. Sekalian nanti kita akan cek bendingnya. Yang terakhir nanti, sesi terakhir kita akan cek panjang realnya. Apakah ada benar ukuran 300 atau kurang. Oke, sekarang kita akan cek actionnya seperti apa, Mas. Kyoto Kergyu Pro di ukuran 300. Ini rilis sebenarnya untuk kelas microfishing, Mas. Tapi kalau kita lihat dari beratnya 80 gram atau 90 gram tadi, menurut saya masih terlalu berat lah ya. Kalau dengan Oregon rawit itu kurang lebih hampir sama. Rawit itu sekitar 76 kalau tidak salah di ukuran 300 ya. Jadi sedikit lebih ringan rawit. Untuk actionnya seperti ini. Nah, kalau secara action ini lebih bagus, Mas. Oke. Jadi secara gerakan action, ruas tengah sama ruas ujung itu lebih sinkron. Dan ini sudah lurus. Oh, harus disetting, Mas. Jadi kalau kita putar ini ada bagian yang terlihat melengkung. Nah, kalau gini melengkung, kalau gini ini lurus. Oke. Kyoto Kergyu Pro actionnya seperti ini. Jadi masuk ke kategori medium. Ini belum hard. Nanti kita akan cek actionnya, Mas. Untuk center bebannya ukuran 300 ini ada di pangkal bener ruas ketiganya, Mas. Nah, di sini. Oh, atau di ujung ruas kedua. Oke. Kalau dari sisi rasa sudah lumayan enak, tapi dibanding dengan Oregon rawit yang sama-sama ukuran 300 masih sedikit lebih enak rawit. Tapi kembali lagi ke selera, Mas. Yang jelas ini ruasnya lebih tebal. Oke, kita lihat actionnya dari belakang, Mas. Nah, dari belakang actionnya seperti ini, Mas. Tadi dari samping sudah ya. Ini sekarang yang dari belakang seperti ini. Nah, ini. Kelihatan? Saya rasa sudah cukup jelas. Kita akan lanjut dengan cek bendingnya, Mas. Seperti apakah bendingnya Kyoto Kergyu Pro di ukuran 300. Oke. Bebannya sudah saya pasang. Ini yang pertama saya pasang di ukuran 155 gram, Mas. Kita lihat dulu lengkungan di bagian ujungnya. Ini untuk paraboliknya ini lumayan. Jadi cuma hanya sedikit kurang bagus di sambungan antara ruas kedua dan ke satu. Jadi di sini. Kalau yang lain ini lumayan ya, Mas. Mungkin dari kamera sedikit lebih jelas. Nah, ini juga kurang bagus lengkungannya. Sama di ruas 1, 2 dan 2, 3-nya. Oke, kita lihat secara keseluruhan, Mas. Di beban 154 gram. Nah, seperti ini lengkungannya. Secara keseluruhan lengkungannya bagus. Kalau dengan rawit ya sekelas lah ya. Seperti ini lengkungannya dari samping kelihatan. Kita lihat dari sisi belakang seperti ini lengkungannya. Mau lebih jelas tak dekatkan. Oke. Ini kita angkat dari belakang, Mas. Nah, itu bebannya kelihatan. Nah, seperti ini sudah maksimal kameranya, Mas. Nah, oke, sudah kelihatan lengkungannya ya, Mas. Oke, saya rasa cukup. Untuk panjang reelnya ini dari pangkal 0 ya, Mas. Kita akan geser ke atas ini. Kyoto Kergyu Pro. Ini ukuran 300. Waduh. Ini 330 di sini, Mas.
bahkan ini masih lebih sampai sini. Jadi kemungkinan ini sekitar 3,5 ya, 340 cm mas. Ukur 300-nya pasnya, oh di sini. Ini ruas keduanya ini sudah 300, jadi kelebihan satu ruas sampai ke ujung sini. Wah mantep ini mas. Oke, saya rasa sudah cukup untuk review Kyoto Keryu Pro mas. Carbon Revolution. Jadi karbon spiralnya ini mirip dengan punyanya Rawit. Jadi kalau secara desain, saya lebih suka yang Kyoto ini mas. Warnanya lebih menarik dibanding yang Rawit. Saya tidak suka Rawit karena apa? Tulisannya Rawit itu bodi mas. Jadi kesannya rada norak sih enggak, cuma saya enggak suka saja. Jadi namanya suka itu enggak bisa dipaksa mas. Oke, saya rasa cukup untuk Kyoto Keryu Pro. Ini di mitra nelayan ready harga 175.000 untuk kelas ikan sedang kisaran 3-4 jari ke bawah. Untuk microfishing juga oke. Kalau dari sisi lentur ini lebih lentur dibanding Rawit. Rawit itu jauh lebih kaku dibanding ini. Cuma untuk dari sisi rasa di ukuran 300 memang Kyoto ini masih terasa lumayan sedikit berat. Tapi secara keseluruhan sudah oke mas. Dari sisi desain mantep ini mas. Oke, terima kasih untuk review Kyoto Keryu Pro. Saya cukupkan dulu sekian. Kalau ada kekurangan kita bisa sharing-sharing di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, di komen. Barangkali ada yang mau iklan, ada yang mau promo tegek bisa dikirim ke saya. Kita bisa konfirmasi via email yang sudah tertera di kolom deskripsi. Oke, terima kasih, sehat selalu, lancar rezeki. Kita sambung lagi di review tegek yang lain di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.